Sasap Mamen, kembali lagi di channel saya, Brooklyn Sarana Education. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 4 ayat 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brooklyn. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, jangan lupa like, comment, and share. Dan apabila kalian lebih suka lagi, jangan lupa pencet tombol lonceng di bawah ini. Oke. Saya di sini akan menjelaskan PPH pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atau biasa disebut PPH. PPH pasal 4 ayat 2 merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final. Artinya, atas pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 UU PPH. PPH pasal 4 ayat 2 dikenakan atas penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah, undian. Dan yang ketiga, penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun pengalihan, penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal Ventura. Dan yang keempat, penghasilan yang diperoleh dari transaksi penggalian harta, yakni dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha real estate, usaha jasa konstruksi, dan jasa penyewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir, yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan peraturan pemerintah. Ketika pajak final dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan individu di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka PPH pasal 4 ayat 2 ditanggung oleh perusahaan sebagai pihak yang menerima penghasilan. Apabila transaksi terjadi antara dua perusahaan bukan penerima, sementara penerima penghasilan perusahaan yang lain bebas dari kewajiban PPH pasal 4 ayat 2 yang dikenakan, baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri, bukanlah pembayaran di muka atas PPH terutang, melainkan sudah langsung melunasi PPH terutang untuk penghasilan tersebut. Oleh karena itu, atas penghasilan yang telah dikenakan PPH final tersebut tidak akan dihitung PPH-nya pada SPT tahunan, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPH final. Oke, pemotong PPH pasal 4 ayat 2 yang kali ini kita bahas lagi. Pemotong PPH pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Wajib pajak badan ditunjuk untuk memotong PPH pasal 4 ayat 2. Sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjukkan untuk memotong PPH pasal 4 ayat 2. Dengan demikian, apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPH pasal 4 ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi atau bukan pemotong, maka wajib pajak tersebut harus menyetor sendiri PPH pasal 4 ayat 2 tersebut, misalnya dalam transaksi sewa atau penjualan properti, tanah atau bangunan.
Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh ayat 4 PPh pasal 4 ayat 2 adalah koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas berusaha, bendaharawan. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan mengenai tarif dan dasar pajak dari masing-masing objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan materi tentang PPh pasal 4 ayat 2. Apabila masih ada yang kurang, tolong dimaafkan. Kalau ada yang bisa lebih detail, bisa di komen di bawah ini. Dan sekian dari saya, terima kasih.